Baik, terima kasih pada wawancara. Bapak Ibu, saudara-saudari Islam yang berbahagia, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, dan para makhluk suci atas berkah kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka sharing dhamma yang diselenggarakan oleh Sekolah Bodhidharma Batam dalam acara kebaktian secara virtual pada siang hari ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara sharing dhamma, serta adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu atau kesempatan untuk berbagi bersama Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, ya. Seperti apa yang dibacakan oleh moderator tadi, bahwa tema pada siang hari ini adalah diri sendiri adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Tentu sebagai siswa Sang Buddha, di bawah perkembangan teknologi, kita harus memiliki perlindungan diri. Ya. Kenapa demikian? Jika kita tidak memiliki perlindungan diri, ya, atau wawasan, terutama sebagai siswa Sang Buddha, ya, maka kita akan kebablasan. Kita dituntut memiliki kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi di zaman modern serba digital seperti sekarang ini. Sebagai siswa, kita harus mengenal siapa diri kita, tugas kita itu apa, dan berada di mana. Karena tidak jarang dengan teknologi banyak anak-anak kita yang terjerumus pada hal-hal yang tidak perlu, bahkan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Makanya di sini perlu kita mengenal diri kita sendiri, tahu siapa kita, ya. Lanjut. Ya, mengenali diri sendiri. Maksudnya itu tadi bahwa kita sebagai siswa, yaitu tugas kita adalah mengembangkan diri, yaitu belajar, ya, mengikuti pelajaran di sekolah maupun di rumah, ya, karena kita adalah sebagai seorang siswa. Ya. Inilah diri kita. Ya. Jangan sampai kita sebagai siswa ini hilang kendali, terjebak dalam dunia digital. Misalnya waktunya belajar, kita tinggal main game dan sebagainya, ya. Hanya untuk bermain di media sosial dan sebagainya. Tapi tugas utama kita sebagai siswa atau diri kita sebenarnya adalah sebagai pelajar. Tentu ini harus kita sadari, harus kita tahu waktu. Ya. Kita di sekolah kita belajar, di rumah juga ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bermain dan sebagainya. Ini harus bisa kita atur. Inilah cara kita mengenali siapa diri kita, biar kita bisa menempatkan diri kita, ya, dimanapun, di sekolah maupun di rumah. Ya. Lanjut. Ya. Menggunakan teknologi sebagai media belajar dengan benar. Nah, di zaman sekarang banyak anak-anak muda
siswa-siswi yang menyalahgunakan teknologi. Tetapi sebagian besar teknologi memberikan manfaat yang sangat besar, terutama di musim pandemi seperti sekarang ini. Teknologi sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa bertatap muka, jadi kita itu semuanya serba online, serba online. Makanya teknologi ini sangat dibutuhkan. Yang awalnya nggak punya HP, terpaksa beli HP, karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Nah, inilah manfaatnya. Dan sisi negatifnya itu tadi bahwa memaksa kita harus mengikutinya. Karenanya kita sebagai siswa, mari kita sama-sama menggunakan teknologi ini yang baik sebagai sarana pelajaran kita untuk menambah wawasan kita, baik dalam bidang pendidikan, budaya, dan agama. Bisa kita mendapatkan melalui media elektronik, seperti di laptop dan sebagainya. Sekarang itu sangat mudah sekali. Berbeda dengan zaman terdahulu, kalau kita belajar itu sangat susah, sangat susah. Tapi sekarang mudah sekali kita mencari bahan-bahan ajar, materi-materi dan sebagainya di internet dan sebagainya. Inilah manfaat teknologi. Selain membantu siswa, teknologi ini juga bisa membantu para guru untuk mempercepat informasi pada siswa didik. Sekarang cukup dengan WA dan sebagainya, semuanya sudah sampai. Kalau dulu kita harus mengumpulkan tugas, langsung menghabiskan banyak kertas, Tapi kalau zaman sekarang cukup bermodalkan HP, Android, dan pulsa, semuanya sudah cepat sampai. Ini manfaat dari teknologi yang harus kita syukuri di saat seperti ini, kondisi sekarang ini, jika kita menggunakan dengan benar akan sangat membantu pekerjaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang juga teknologi ini membawa perubahan yang sangat besar di bidang sosial ekonomi, karena dengan media sosial kita akan mudah, baik untuk pemasaran dan sebagainya, penjualan apa. Sekarang orang bisa usaha melalui handphone, hanya dengan duduk, mainkan jari, sudah menghasilkan duit. Nah, itu zaman sekarang, zaman digital Inilah yang harus kita pelajari, harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik dan benar. Tentu dengan batas-batas kewajaran dan semestinya. Sampai teknologi ini disalahgunakan. Nah, itulah. Kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan bijak, bisa juga teknologi ini menjadi malapetaka untuk kita. Bisa menjadi bahaya untuk kita. Misalnya dengan kecerobohan kita, dengan ketidaktahuan kita, tidak sengaja di Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya, menulis kata-kata kebencian, fitnah, dan sebagainya. Hal ini akan menimbulkan pelanggaran hukum. Tidak jarang mereka yang menyalahgunakan ini berurusan dengan hukum. Nah, inilah yang tidak kita harapkan di
dunia pendidikan kita, terutama siswa-siswi kita yang ada di sekolah Bodhidharma Batam, khususnya di Indonesia. Ya. Karena tujuan pendidikan ini adalah mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana kita mencerdaskan siswa-siswa ini menjadi siswa atau orang yang berkualitas pendidikan. Ya, ini yang jadi harapan kita. Ya, lanjut. Ya. Teknologi membantu kita dalam menyelesaikan banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa teknologi ini sangat membantu. Nah, itu dari kalangan intelektual dan sebagainya, bahkan sampai petani. Teknologi ini sangat membantu. Ya, kita bisa menggunakan dengan baik dan benar. Sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sekarang, hanya jualan ya, tisu dan sebagainya, tidak bisa jualan lewat online. Hanya bermodalkan pulsa, ya, kita udah bisa jualan. Hasil pertanian, hanya dengan bermodalkan HP Android, ya, bisa menguasai IT dan sebagainya, kita udah bisa memasarkan hasil-hasil pertanian. Ini sangat membantu kehidupan masyarakat pada umumnya. Ya. Ini manfaat dari teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dampaknya sangat besar. Ya. Kalau dalam agama Buddha, ya, teknologi juga memberikan kita kemudahan dalam pelajari dhamma-dhamma melalui naskah-naskah dhamma, video yang dibagikan lewat internet, YouTube, dan sebagainya. Ya, tadinya belum kita ketahui, yang tadinya kita belum paham, menjadi paham. Itu kalau kita mendapatkan informasi dari tempat yang benar. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan informasi dari hal yang salah, maka kita juga akan menerima hal itu dengan bertanya bahwa ketidaknyamanan bagi kita, ya, dan juga merugikan kita. Ya. Ya, karenanya, pesan pada adik-adik, ya, mari kita menggunakan teknologi dengan bijak, ya, dengan baik dan benar, sehingga memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang pendidikan, agama, dan sebagainya. Kita gunakan. Di sini adik-adik sekarang udah pada pinter-pinter sekarang ya, cerdas. Dari TK aja udah pegang HP ya. Bahkan belum TK udah bermain dengan HP kalau zaman anak sekarang ya. Karena pinter-pinter. Ya. Makanya gunakanlah media ini sebagai sarana untuk belajar, untuk menambah ilmu kita, wawasan kita. Mari kita mencoba untuk membangkitkan semangat kita. Inilah cara kita membangun kemampuan kita di bidang intelektual. Ya, lanjut. Ya, teknologi membuat jarak antara teman. Kadang-kadang ada semboyan ya yang mengatakan sebagai lelucon ya. Kadang HP itu membuat kita itu jadi jauh, bisa juga membuat jauh menjadi dekat. Ya. Contohnya seperti ada yang digambar ini ya. Walaupun berdekatan, tetapi dia hidup di dunia sendiri. Ya. Tidak memperhatikan antara satu dan yang lain. Kalau sudah bermain dengan gadgetnya sendiri, ya, mau siapapun di sampingnya udah nggak sadar. Nah inilah sebut dengan membuat jarak antara teman.
Inilah bahayanya gadget dan sebagainya, membuat yang awalnya kita baik-baik saja, dekat, ya, tapi sibuk. Kita nggak usah ngambil contoh jauh-jauh, di rumah sendiri aja. Ya, kalau sekarang itu sudah hidup di dunianya masing-masing. Yang satu pegang HP, yang satunya juga pegang, semuanya pada pegang HP. Jadi hidup di dunianya masing-masing. Ya. Tidak ada komunikasi, hingga membuat keluarga itu menjadi renggang, ya, menjadi jauh. Ya. Tapi sebaliknya, kadang karena HP ini, ya, yang teman kita yang jauh, keluarga kita yang jauh, ya, juga memberikan manfaat, ya. Di sini dia memberikan manfaat untuk mendekatkan kita, ya. Kalau di zaman dulu itu kalau ngirim surat pada keluarga yang tempatnya jauh, itu membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan baru sampai, ya. Kalau di zaman sekarang, ya, hanya dengan hitungan detik, ya, kabar sudah sampai tujuan. Nah, inilah perubahan teknologi dengan dulu dengan sekarang yang harus kita pahami, ya, dan harus kita mengerti. Untuk itu, ya, untuk anak-anak kita, ya, harus tahu tempat penggunaan handphone. Kalau di sekolahan, kalau bukan waktunya belajar, ya, gunakan untuk bermain, ya, bersama teman-teman. Jangan kita sibuk dengan HP kita sendiri. Ya, jadi untuk membangun sosial kita antara satu dan yang lain. Ya, lanjut. Baik. Oke, membangun hubungan sosial. Ya. Permainan zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda. Ya. Bisa katakan tadi, kalau dulu permainan anak-anak itu biasa di lapangan, ya, terus di kebun dan sebagainya. Itu kalau yang di desa. Kalau di kota itu bisa kumpul sama teman-temannya, bermain apa dan sebagainya. Mereka kumpul menjadi satu. Ya, serunya kan di situ, enaknya di situ. Hubungan sosialnya terbangun. Nah, kalau sekarang anak-anak itu jarang keluar rumah, bermain sama temennya itu jarang. Nah, inilah efek negatif dari gadget tadi, ya, memisahkan kita antara teman. Nah, untuk membangun ini kembali hubungan sosial kita, ya, saya pesan pada anak-anak kami yang sekolah dan Maloka, ya, mari kita membangun hubungan sosial bersama teman, ya, bermain. Kalau di sekolahan seperti saya katakan tadi, ya, waktunya kita bermain, waktunya kita belajar, ya. Ini untuk menjalin hubungan sosial antara satu dan yang lain. Ya. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan perkembangan Buddha Dhamma? Ya. Tentu di zaman sekarang ini, ya, ajaran Buddha itu sangat dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena teknologi tadi banyak orang yang lupa akan tugas dan kewajibannya. Ya. Kadang banyak yang menjadi stres dan frustasi. Ya. Tapi kalau kita sebagai umat Buddha, ya, yang sudah mengerti Dhamma, ajaran Buddha, tentu kita akan tahu apa manfaat dari penggunaan teknologi ini, ya. Terus apa yang merugikan. Ya, kita sambil mengembangkan pendidikan dari sekolah dan sebagainya, pendidikan agama juga penting bagi anak-anak kita, ya, untuk memberikan pengendalian, untuk memberikan bekal pada anak kita dan menghadapi kerasnya, ya, globalisasi yang begitu cepat, ya.
berkembang teknologi. Kalau kita tidak mengimbangi dengan pemahaman dhamma yang benar, takutnya anak-anak kita itu terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan yang mereka dapatkan melalui media sosial. Tentu harapan kita juga kepada orang tua memberikan pendampingan pada anak-anaknya di rumah. Kalau sekolah adalah tugasnya guru-guru mendampingi anak-anak kita, ya, memberikan budi pekerti yang baik. Ya. Ini harus kita tanamkan sekarang di sekolahan ini, budi pekerti. Ya. Bagaimana sopan santun, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Kadang yang sering kita temukan di situ. Karena anak-anak itu terlalu sibuk dengan gadget dan sebagainya, ya, sibuk dengan dunia sendiri. Kadang-kadang masalah etika, sopan santun terhadap orang tua itu lupa diajarkan. Ya. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia ketemu orang tua. Ya. Ya, kalau zaman dulu, ya, ketika anak ketemu orang tua atau ketika orang tua duduk, anak lewat, itu anak akan mengatakan permisi, ya, dengan menundukkan badan. Tapi kalau sekarang, ketika ada orang tua duduk, anak itu main lari saja. Ya. Nah, inilah pentingnya agama sebagai pengendali kita, sebagai pelindung kita, sebagai pelindung anak-anak kita agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Lagi saya ingatkan pada adik-adik, mari kita membangun hubungan sosial kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, walaupun kita hidup dengan gadget, tapi kita juga harus bisa membagi waktu kita, ya, untuk belajar, bermain, dan sebagainya. Kita harus tahu waktu. Ya. Oke, ya. Nah, ini kalau di ajaran Buddha di Dhammapada ya, 160, ya, Buddha mengabarkan syair yang berbunyi, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan peroleh perlindungan sungguh amat sukar dicari. Ya. Di era digital seperti sekarang ini, ya, tanpa pemahaman dhamma yang benar, ya, akan sulit kita kendalikan anak-anak, akan sulit di era digital, ya, dengan segala informasi yang mereka dapatkan dari HP, internet dan sebagainya, tanpa ada pengendalian diri, sulit. Makanya kita belajar dhamma ini adalah sebagai pelindung kita, tentunya dengan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pengendalian diri kita, ucapan kita di media sosial, berhati-hati, menulis sesuatu, Facebook dan sebagainya, kita itu hati-hati, ya, jangan sampai menyinggung orang lain, menebar kebencian dan sebagainya, dan kita jangan ikut-ikutan atau suka komen sesuatu tanpa mengetahui kebenarannya. Mari kita melindungi diri kita dengan perilaku kita sendiri, ya, ya, perilaku, ucapan dan pikiran kita. Beginilah cara kita melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak baik, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif, sehingga kebahagiaan menjadi milik kita dan juga keluarga kita jika kita mampu melindungi diri kita sendiri, ya. Orang tua menjadi tidak cemas,
dan sebagainya. Guru juga tidak khawatir ketika melihat siswa-siswanya memiliki perilaku yang baik, tutur kata yang baik, berpikiran yang baik. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita sebagai orang tua, bagaimana memberikan pendidikan yang benar, yaitu dimengerti pada anak-anak kita, agar menjadi anak-anak yang baik, ya, menjadi generasi yang baik ke depannya. Itu adalah kebanggaan bagi bangsa dan negara kita, kemajuan bangsa dan negara kita. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, nggak usah panjang ya. Pada intinya, mari kita gunakan teknologi dengan bijak dan benar sehingga memberikan manfaat yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam masyarakat, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia termasuk diri kita sendiri. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada ya dari sekolah Dharma dan berikan kesempatan pada saya untuk berbagi pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga membawa perubahan yang lebih baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Serta Namo Sakyamudaya, Namo Buddhaya.